Tahun 2023 menjelang tahun 2024 kemarin ditutup dengan aksi kekerasan. Kalau di atasnya kesannya gemoy-gemoy, ternyata di bawahnya penuh dengan kekerasan. Videonya viral kemana-mana yang menimpa beberapa relawan Ganjar saat mereka pulang dari Boyolali ke Klaten. Ya, dari rekaman itu terlihat kejadian itu, pemukulannya itu dilakukan oleh aparat dan dilakukan di depan markas aparat TNI. Ada satu orang yang biasa dipanggil Mas Andi, relawan militannya yang dulu membela Pak Jokowi 2014-2019, yang sekarang setia membela Pak Ganjar, dihabisi. Kalau soal knalpot brong, memang kita nggak tahu banyak, tapi masa sih cuma karena knalpot brong aja ada nyawa yang melayang? Karena faktanya justru dari relawan Prabowo Gibran ini yang banyak mengorganisir seolah-olah relawan yang menggunakan kendaraan dengan suara bisik. Apa knalpot yang brong itu bisa jadi dalih atau alasan untuk membenarkan aksi pengeroyokan? Tentu saja tidak. Sedangkan dari kasus yang di Jogja ada dua pelaku penganiayaan, Bung Muhandi Mawanto, yang kemudian juga ditangkap. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya dalam potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan. Oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Ya, harus ditindak. Pertama, kepada korban kami sudah melakukan penyantunan. Mas Ganjar sekarang baru saja ini beberapa jam lalu sedang menengok, dan sejauh yang saya dengar dari kalangan TNI sudah ditindak, dan itu memang harus ditindak dan tidak mungkin tidak diketahui pelakunya karena CCTV di jalan itu sudah menunjukkan siapa orang-orangnya dan bagaimana terjadinya. Menyembunyikan hal seperti ini sesuatu yang tidak mungkin, sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja, saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar jadi peringatan untuk kita semua. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada dua
kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi.
Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan
pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Tahun 2023 menjelang tahun 2024 kemarin ditutup dengan aksi kekerasan. Kalau di atasnya kesannya gemoy-gemoy, ternyata di bawahnya penuh dengan kekerasan. Videonya viral kemana-mana yang menimpa beberapa relawan Ganjar saat mereka pulang dari Boyolali ke Klaten. Nah, rekaman CCTV dari kejadian hari Sabtu tanggal 30 Desember lalu itu nyebar kemana-mana. Seperti yang sudah saya duga. Coba Anda bayangkan, ketika lagi naik motor, jalanan lancar, dan nggak macet tentunya, di kiri dan kanan cuma ada mobil, truk, dan motor-motor lain. Tiba-tiba belasan orang mencegat Anda terus tanpa basa-basi, sampai kemudian Anda dan juga motor Anda ikut jatuh ke aspal. Kira-kira itulah kondisi yang ada satu orang yang biasa dipanggil Mas Andi, relawan militannya yang dulu membela Pak Jokowi 2014-2019, yang sekarang setia membela Pak Ganjar, dihabisi, dikeroyok. Dan sekarang beliau sudah pergi meninggalkan kita semua. Ya, dari rekaman itu terlihat kejadian itu, pemukulannya itu dilakukan oleh aparat dan dilakukan di depan markas aparat TNI. Belasan orang yang menyiksa juga ternyata aparat. Dan kejadiannya adalah kejadian kedua. Kejadian yang pertama terjadi di Sleman, Yogyakarta. Ketika ada rombongan relawan Ganjar Mahfud bentrok dan kemudian terjadilah perkelahian. Berita ini bukan hoax dan ngawur kayak isu-isu penyerangan relawannya sebelah, bukan. Berita ini dikonfirmasi langsung oleh Komandan Kodim setempat. Dan dari rekaman CCTV kita melihat pencegatan dan aksi pemukulan secara cepat.
di rekaman ya, satu orang dikerubungi belasan aparat. Ya, tentu kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang gugur ini. Sementara untuk kasus yang di Boyolali, penyelidikan masih dilakukan. Ada yang menyalahkan relawan, ada yang menyalahkan knalpot motor yang dipakainya, dan lain-lain. Tapi terlepas apapun informasi yang simpang siur, yang jelas kabar duka ini membuat hati kita semua hancur. Kalau soal knalpot brong, memang kita nggak tahu banyak, tapi masa sih cuma karena knalpot brong aja ada nyawa yang melayang? Karena faktanya justru dari relawan Prabowo Gibran ini yang banyak mengorganisir seolah-olah relawannya menggunakan kendaraan dengan suara bisik. Apa knalpot yang brong itu bisa jadi dalih atau alasan untuk membenarkan aksi pengeroyokan? Tentu saja tidak. Mereka yang seharusnya melindungi malah memukuli. Para relawan Ganjar Mahfud adalah rakyat sipil. Meskipun berkampanye sedang menikmati yang katanya pesta demokrasi ini, tapi hak-hak dasar mereka nggak berubah. Hak-hak kemanusiaan siapapun harus dilindungi. Aparat itu dilatih oleh negara, digaji, difasilitasi. Terus uangnya dari mana? Ya dari uang rakyat. Masa iya kerjanya mukulin rakyat? Keamanan rakyat adalah alasan hadirnya hukum dan aparat keamanan. Lah ini rakyat yang nggak bersalah, main sikat dan digebuk berjamaah. Nah, dari beberapa berita terbaru, saya dengar hari ini pelaku-pelaku pengeroyokan sudah ditangkap. Dari kasus Klaten, belasan anggota TNI di Boyolali sudah diamankan, 6 sudah tersangka kabarnya. Sedangkan dari kasus yang di Jogja ada 2 pelaku penganiayaan, Bung Muhandi Mawanto yang kemudian juga ditangkap. Kondisi bangsa yang seperti ini nggak mungkin dituntaskan dengan joget-joget gemoy. Nggak ada pemilu yang riang gembira seperti yang mereka ucapkan. Nggak ada kebahagiaan pada nyawa orang tak bersalah. Apalagi nyawa itu melayang karena kekerasan dari pendukung yang fanatik. Betapa hancurnya hati kita, betapa hancurnya demokrasi kita. Masalahnya kasus-kasus ini nggak bisa menguap begitu saja. Aparat penegak hukum harus bergerak. Ironisnya, sekarang elit-elit masih saja joget-joget gemoy dan ketawa ketiwi. Mereka bisa mengklaim tahun politik ini adem, tapi kenyataannya berlawanan, bos. Sekarang relawan Ganjar Mahfud jelas sekali meninggal dunia itu kemarin. Dan beberapa kasus yang lain mulai terungkap. Tapi apakah elit-elit yang sibuk berjoget-joget mikirin nyawa rakyatnya? Apa mereka peduli? Mungkin mereka hanya asik mencari cara agar nafsu kekuasaannya terpenuhi. Gimik politik riang gembira ala Prabowo Gibran adalah omong kosong. Sebab realitas di akar rumput begitu berlawanan. Suhu politik memanas di antara arak-arakan dan kampanye. Pemilu gembira yang adem seakan cuma slogan saja. Karena nyatanya rakyat banyak yang marah dan kecewa. Sampai-sampai mereka mengalami cekcok sesama rakyat. Mereka yang omong kosong sambil joget itu memang nggak mampu mengurus bangsa. Mungkin itu kenapa mereka cuma banyakin gimmick doang. Soalnya mereka sama sekali nggak mampu. Kondisi panas di akhir 2023 kemarin nggak mungkin dituntaskan dengan joget gemoy. Kita merindukan pemimpin yang tegas dan lugas. Bukan pemimpin yang cuma doyan gimmick yang nggak substansi. Dari Aceh sampai Papua, kondisi bangsa akhir-akhir ini terhimpit berbagai masalah. Harapan kita sebagai rakyat hanya layak ditaruh di pundak calon pemimpin yang bisa dipercaya. Mungkin mereka lebih seneng obral program yang terdengar bombastis. Bagi-bagi susu lah, bagi-bagi makan siang lah, menghabiskan uang hampir 400-500 triliun lah. Nggak lupa juga mereka obral janji pakai program dan kata-kata yang aneh. Hilirisasi, digitalisasi, sasi, matamu sasi. Saking asiknya bermain kata dan konsep aneh, mereka sampai lupa nasib rakyatnya sendiri. Ada yang tewas, bos. Boro-boro peduli dengan kondisi akar rumput yang memanas. Boro-boro peduli sama agenda nyata mendamaikan pemilu ini. Mereka itu sebenarnya
nggak peduli dengan nasib rakyat. Dan terlepas dari semuanya, kita perlu mendoakan dan mengawal terus kasus kekerasan korban-korban yang berguguran ini. Dan untuk almarhum Bung Muhandi Mumanto dan beberapa yang masih dirawat, mari kita hening, mari kita doakan dan kirimkan duka cita kita yang sangat mendalam ini. Kita harus saling menjaga dan saling mengawal. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan